Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait jadwal pembukaan seleksi P3K Guru tahun 2022 dan jumlah penetapan formasi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru terkait pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah pemaparan terbaru dari Kemenpan RB terkait perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022, yaitu P3K. Nah, kita lihat di sini, untuk bulan Juni yang lalu ini sudah penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional tahun 2022. Nah, ini sudah Bapak Ibu, sudah bulan Juni yang lalu. Kemudian Cosing klinik usulan kebutuhan guru tahun anggaran 2022 di instansi daerah. Nah, ini juga sudah di pertengahan Juni kemarin. Kemudian pada bulan Julinya yaitu pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 melalui aplikasi e-formasi untuk instansi daerah. Nah, ini juga sudah Bapak Ibu. Jadi pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 melalui aplikasi e-formasi. Kemudian untuk instansi daerah. Nah, ini juga sudah Bapak Ibu, sudah pada bulan Juli kemarin. Jadi beberapa instansi daerah ini sudah mengusulkan formasi melalui aplikasi e-formasi. Kemudian pada bulan Agustusnya yaitu rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022. Nah, ini juga sudah rampung Bapak Ibu, juga sudah rampung. Kemudian pada bulan September yaitu bulan sekarang, rakor pengadaan ASN tahun 2022 yaitu penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah minggu ke-1. Nah, jadi ini hari ini Bapak Ibu, hari ini sedang rapat koordinasi terkait penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah daerah, baik pusat ataupun daerah. Ini dilaksanakan pada minggu ke-1 yaitu hari ini. Nah, kemudian berikutnya yaitu pembukaan pendaftaran seleksi CASN ini minggu ketiga dan minggu keempat bulan September. Nah, minggu ketiga dan minggu keempat ini adalah pembukaan pendaftaran seleksi CASN tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar seleksi P3K, jadi Bapak Ibu pantau terus di portal sscsnbkn.go.id yaitu pada minggu ketiga dan juga minggu keempat. Nanti admin akan informasikan lebih lanjut terkait tanggal pasti kapan pendaftaran ini akan dibuka. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ini juga pemaparan dari Kemenpan RB terkait penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini instansi terdiri dari instansi pusat dan juga instansi daerah. Instansi pusat jumlah usulan yaitu sebanyak 208.758 formasi. Ini jumlah usulannya. Kemudian jumlah penetapannya yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 90.690 formasi. Ini cut off 6 September 2022. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu, data yang terbaru. Kemudian untuk instansi daerah, nah untuk instansi daerah ini terdiri dari P3K Guru, P3K Tenaga Kesehatan, dan juga P3K Tenaga Teknis. Untuk P3K Guru, ini jumlah usulan yaitu sebanyak 328.853 formasi. Kemudian jumlah yang ditetapkan ini sebanyak 319.716 formasi. Ini untuk yang P3K Guru. Kemudian untuk yang P3K Tenaga Kesehatan, jumlah usulannya ini sebanyak 94.168. Kemudian jumlah yang ditetapkan yaitu sebanyak 92.014. Ini jumlah yang ditetapkan. Kemudian untuk P3K Tenaga Teknis ini sebanyak 92.593 formasi. Ini jumlah usulan awal. Kemudian jumlah penetapannya yaitu 27.608 formasi. Nah, jadi total antara instansi pusat dan instansi daerah yaitu sebanyak 724.758
372 formasi. Ini jumlah usulannya. Kemudian jumlah penetapannya di P3K Guru tahun 2022 ini sebanyak 530.028 formasi. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, jumlah penetapan formasi untuk seleksi ASN P3K tahun 2022. Kemudian, ini adalah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Nah, jadi untuk seleksi ASN tahun 2022 ini hanya untuk P3K Bapak Ibu. Jadi tidak ada CPNS tahun 2022. Jadi seperti itu. Kita lihat yang pertama, pandemi COVID-19 dan penyederhanaan birokrasi. Perubahan pola kinerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas. Nah, ini kebijakan yang pertama dalam pengadaan ASN tahun 2022. Kemudian arah kebijakan yang kedua yaitu berfokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, dua fokus utama yaitu guru dan tenaga kesehatan. Ini kebutuhan guru dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi akan dibuka kembali sepanjang diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi ini sepanjang diusulkan oleh masing-masing pemerintah daerah, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Kemudian arah kebijakan yang ketiga yaitu keberpihakan kepada ex-THK2. Kebutuhan yang dapat dialokasikan bagi THK2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak. Nah, jadi dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, ex-THK2 ini juga mendapat prioritas Bapak Ibu, mendapat prioritas yang mana untuk THK2 yang sudah lolos passing grade ini mendapat prioritas urutan pertama. Nah, jadi ini mendapat prioritas urutan pertama bagi ex-THK2 yang sudah lolos passing grade. Jadi seperti itu. Kemudian arah kebijakan yang keempat yaitu gaji dan tunjangan. Kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu kebijakan terkait pengadaan ASN tahun 2022. Dan di tahun 2022 ini hanya fokus untuk seleksi P3K. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.